kita, ya. Dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-2 sampai ayat yang ke-4 dikatakan di sana, pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita terlalu banyak masalah yang membuat kadang-kala kita merasa tertekan atau kita merasa lemah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kita akan melihat di mana pemazmur yaitu Daud selalu memerintahkan jiwanya agar tetap dengan segenap hati selalu memuji nama Tuhan dengan kudus dan mengucap syukur. Ya, Raja Daud memaksa jiwanya untuk mengucap syukur, memuji Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Yang menemukan? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang menemukan 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan saya berikan kepada kita semua, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 kita belajar di sana ada 4 hal bagaimana Daud memuji Tuhan. Dan dia berkata jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-3 dikatakan di sana, Allah telah mengampuni segala kesalahan kita. Mazmur katakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi jangan kita lupakan itu, bahwa Allah sudah mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Bukankah baru-baru ini kita memperingati Natal? Dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan saudara dari setiap dosa dan kesalahan kita. Ya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-10 sampai 12. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita jangan sampai melupakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena apa? Dia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, pada waktu kita mengakhiri tahun 2020, pasti kita merenungkan ada hal-hal yang mungkin salah pernah kita lakukan, kita mohon pengampunan Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal kelemahan kita yang mungkin atau kesalahan kita menyakiti sesama, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Supaya apa, Bapak, Ibu dan Saudara? Pada waktu kita memasuki tahun 2020, kita membuka lembaran yang baru. Amin. Dan jangan lupa bahwa Allah sudah melakukan kebaikannya bagi kita. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, berapa kali kita berbuat dosa? Berapa kali kita buat kesalahan? Pengampunan daripada Allah tidak pernah habis. Amin. Ya kan? Kita aja kalau bersalah paham suami istri, kalau kita sudah saling memaafkan, ya pasti kita sudah melupakan. Ya. Dan kita kumpul-kumpul, akhirnya tinggal satu saat kita akan ledakan itu. Allah saja sudah mengampuni kita. Amin. Dengan segala dosa dan kesalahan kita. Kita baru saja merayakan Natal, seperti tadi saya katakan, memperingati hari lahirnya Yesus. Itu semua orang merayakan karena menyadari bahwa Yesus lahir menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita.
Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam penebusan Yesus dan pengakuan kita itu menjadi jaminan. Ya, tadi kita sudah mengaku pengakuan iman rasuli kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia Allah yang sanggup mengampuni, menebus setiap dosa kita. Bahwa pengampunan Allah itu sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan sesuatu yang sementara, tetapi pasti kekal untuk selama-lamanya. Dan hal ini menjadi alasan kuat bagi kita, seperti Raja Daud bersyukur dan memuji Tuhan dikatakan, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam Mazmur pasalnya ke-103 ayat 3b, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Dia telah mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Di antara kita ada yang tidak pernah sakit? Pasti semua pernah sakit, entah itu sakit flu, batuk, ya, sakit kepala, rematik dan sebagainya. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Ya, ada banyak sebab kenapa kita menjadi sakit. Bisa karena masalah rohani. Ya, kita berdosa dan melanggar ketetapan Allah. Pernah nggak kita merasa bahwa kita berbuat sesuatu yang salah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan timpakan sakit penyakit kepada kita? Kita bilang, oh iya, ampuni saya Tuhan. Mungkin kurang persekutuan saya dengan Tuhan sehingga Tuhan menegur saya. Atau mungkin ada hal yang kita lakukan tiba-tiba, sekalipun kita sudah minta ampun kepada Tuhan, tetapi ada dosa yang kita lakukan akhirnya membuat kita jatuh sakit. Ya, ada juga oleh karena jiwani kita menyimpan kemarahan atau kepahitan. Ya, ada begitu banyak orang pada waktu kita layani sakit kurus, ada pada waktu kita bilang mungkin ada hal yang ibu simpan atau bapak simpan. Oh iya, saya dendam sekali sama anak saya dendam sekali sama orang tua saya. Akhirnya sakit Bapak Ibu dan Saudara. Ya, penyakit itu juga Tuhan sanggup sembuhkan apabila kita mau mengakui dan mau melepaskan pengampunan. Kemudian bisa juga karena adanya gaya hidup atau pola makan yang buruk. Ya, sudah tahu kalau kita makan daging yang banyak atau garam yang banyak, tensi nanti naik. Tapi kalau makan ini kurang garam ini kayaknya nggak enak, ya. Kita berdoa minta Tuhan sembuhkan saya, tapi ini garam nggak kurang-kurang. Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus berhikmat. Tuhan sanggup dikatakan dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita juga harus tahu apa penyebab penyakit itu. Ya, kalau memang itu karena gaya hidup kita, pola makan yang maunya makan Indomie saja, yang paling gampang, ya Bapak Ibu dan Saudara, biar kita berdoa puasa, ya tetap akan sakit. Tapi bagaimana Allah mau menyembuhkan kita, dan kita mau mengucap, jangan melupakan segala kebaikannya, kita juga harus mengingat bahwa gaya hidup atau pola hidup, cara hidup kita juga harus ubahkan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikannya, oleh karena Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala penyakitmu. Hari-hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita yang terkapar karena COVID. Ya, mereka berkata, kenapa Tuhan tidak sembuhkan, banyak yang meninggal? Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan saya dan saudara? Kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, ya kan? Kita mau Tuhan sembuhkan, Tuhan mau melindungi kita. Tapi kalau kita juga hidup dengan ya sebebas-bebasnya, suruh pakai masker, nggak mau pakai masker dan sebagainya, kita jangan menyalahkan Tuhan. Oh, katanya Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Tetapi kalaupun hal itu terjadi, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Apapun sebabnya, Allah menyediakan, anugerahkan kesembuhan kepada kita. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Pada waktu saya baca dalam Yesaya dalam kitab Yesaya, dikatakan di sana bahwa ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Yesus menganugerahkan kesembuhan kepada kita, dan jangan sampai kita lupakan itu. Ya, Hizkia, dia seorang raja. Pada waktu dia sakit, Bapak Ibu dan Saudara, dia dikatakan dia hampir mati. Kemudian apa yang terjadi? Hizkia berdoa, Tuhan menyembuhkan dia. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 39 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan menyembuhkan Hizkia ini. Dan Tuhan perpanjang umurnya, tidak tanggung-tanggung, 15 tahun. Dikatakan ya, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan dia sakit.
Di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, di situ Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu dan Saudara, dia yang menanggung segala penyakitmu. Bukan cuma sakit biasa, penyakit yang sudah 12 tahun. Dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-13, Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang sudah dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun. Bapak Ibu dan Saudara, hidup sehat 18 tahun itu enak, tapi kalau dirasuk sama kuasa kegelapan, betapa tidak enaknya. Tapi Yesus sanggup melakukan ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya, karena Dia yang sudah menyembuhkan penyakitmu. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan kebaikannya, karena Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Selayaknya saya dan saudara, kita layak binasa. Tetapi Allah di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jangan lupakan itu. Wah, karena saya sudah ditebus oleh Tuhan, ya saya hidup seenaknya. Saya hidup, kan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, gak usah beribadah. Apalagi sekarang katakan nggak boleh juga tidak datang ke gereja, boleh beribadah di rumah. Tapi di rumah pun mungkin tidak beribadah. Yang penting Pak Pendeta nggak tahu kalau saya nggak beribadah. Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang sudah meluputkan kita dari kebinasaan yang kekal. Lubang kubur merupakan akhir perjalanan hidup manusia di dunia. Mereka pikir ya kalau sudah mati ya sudah selesai, ya. Namun perjalanan hidup manusia itu pada waktu berakhir tidak secara dunia di dalam lubang kubur. Tetapi jangan lupa ada kehidupan baru sesudah ada di sana. Belakang langit biru, sana mahkotaku, ya. Sana aku rindu, aku rindu. Karena apa? Ada kehidupan sesudah kematian. Dipikir sudah mati, sudah selesai. Tetapi kasih karunia dikatakan rahmat Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memberikan kepada kita hidup yang kekal di dalam Yesus. Tadi saya sudah sampaikan Yohanes 3 ayat 16 itu. Supaya setiap orang jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kehidupan sesudah kematian. Amsal pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurkaan menuju maut. Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya dan saudara supaya kita jangan kembali kepada kebinasaan. Tetapi mari kita hidup terhadap kebenaran supaya kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Yesus sudah mengalahkan maut. Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan karena ada kehidupan yang baru Allah sediakan setelah kematian, yaitu hidup yang kekal. Seperti dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58, di sana dikatakan bahwa, mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus 15. Saya suka baca ini karena ada ayat yang terakhir yang menguatkan kita. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dari apa yang tidak binasa. Ayat yang ke-58, lanjut di ayat yang ke-58. Coba ayat yang ke-58. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Allah menganugerahkan hidup yang kekal dalam setiap kehidupan kita, tapi pada saat kita ada di dunia, kita harus bekerja, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya katakan tadi bahwa kubur itu bukan hanya akhir dari kehidupan di dunia, tapi kita harus ingat bahwa ada kehidupan yang kekal, di mana pada waktu Yesus datang, orang yang mati dalam Kristus dia akan dibangkitkan. Itulah kehidupan yang kekal. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, kadang kita berpikir, wah mana mungkin ya, dulu bapak saya waktu meninggal dia kecelakaan mungkin ketabrak, atau mungkin saudara saya waktu meninggal dia jatuh ya. Kemarin kita lihat berita pesawat Sriwijaya Air yang Jakarta Pontianak itu jatuh meledak yang hanya semua meninggal. Pada waktu kebangkitan Tuhan bagaimana ya, bisa nggak saya ketemu dengan saudara, bapak, ibu, saudara saya atau keluarga saya? Bapak, ibu dan saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa pada waktu sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat surga turun. Bapak, ibu dan saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan, caranya bagaimana? Itu caranya Tuhan. Ya, mau dia mati di laut, mau mati di darat, ya, mau kecelakaan atau dia mati karena jatuh dan sebagainya, pasti dibangkitkan kalau dia ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada kehidupan sesudah kematian. Ya, ada kehidupan. Bagaimana kita menjaga hidup kita saat ini, kita pelihara hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, bukan kita simpan saat ini, tapi kita sedang menabung pada kekekalan. Bagaimana kita juga sesudah berakhir dalam kehidupan kita, ada kekekalan yang menanti setiap kehidupan kita. Bapak, ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, oleh karena dia sudah menebus kita dari kebinasaan yang kekal. Dan yang keempat, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, karena Allah telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Kalau pagi hari ini kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dikatakan kebaikan itu makna dari hasrat itu. Dikatakan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Keinginan kita, harapan kita, Tuhan berikan dengan segala kebaikan. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, ibu dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, Allah mau kita hidup di dalamnya. Bagaimana hidup di dalamnya? Saya baca kesaksian dari Yusuf pada dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Begitu banyak cara saudara-saudaranya ingin memusuhi Yusuf, ya. Ada begitu banyak hal yang dilakukan terhadap Yusuf, tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-20 dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Bapak, ibu dan saudara, kalau kita baca peristiwa Yusuf ini, dia adalah anak yang dinantikan oleh Yakub, sekalipun dia sudah punya anak, beberapa anak, tapi setelah dari Rahel baru lahirlah Yusuf dan Binyamin. Setelah dia sudah didapatkan, anak ini disayang sama ayahnya. Jadi kalau dalam keluarga ada orang yang sayang sekali sama anaknya, yang satu pada ibu, ya kan? Nah, dikatakan bahwa Yusuf itu dia menceritakan kepada ayahnya bagaimana saudara-saudaranya ya jahat kepada Yusuf ini. Tetapi Tuhan mereka-rekakan hal kebaikan, seperti tadi dikatakan Allah telah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Memang saudara-saudara Yusuf melakukan hal-hal yang jahat terhadap Yusuf, ingin menjatuhkan Yusuf, maka mereka menjatuhkan dia di dalam sumur. Akhirnya dia diangkat oleh saudaranya, kemudian dijual lagi, Bapak, ibu dan saudara, sampai ke rumah Potifar. Dia diganggu lagi dengan istri Potifar, tapi dia tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, ada ayat yang menguatkan kita bagaimana Tuhan melakukan kebaikannya kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 ada dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Banyak orang mereka-rekakan hal yang jahat terhadap kita, tapi ingat, Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik bagi kehidupan kita. Lakukan kebaikan, lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan sudah memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Makanya Mazmur Daud, untuk itulah Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, Allah telah melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Bapak, ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
Yang kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 21 sampai 23, bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan dan dia menjadi kesayangan sekalipun dia sudah dibuang di dalam penjara. Ya, ada begitu banyak hal yang ingin menggagalkan Yusuf, tetapi Tuhan tetap melakukan kebaikan kepada Yusuf. Ya, akhirnya di dalam Kejadian 41 dikatakan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir pada waktu itu. Dari orang yang diterbuang, dari orang yang tidak disukai oleh keluarga, dari orang yang tidak disukai oleh sanak saudara. Tapi kalau Tuhan mau menyatakan kebaikannya, apapun, bagaimana cara orang untuk menjatuhkan kita, kalau Tuhan yang mau merencanakan kebaikan dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Amin. Kita lihat Yusuf, dari orang yang biasa, tapi akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Dan dikatakan apa yang direkakan oleh keluarganya, saudaranya, Tuhan merubah menjadi kebaikan. Pada waktu terjadi kelaparan, Yusuf sudah menimbun makanan, garam dan sebagainya begitu banyak. Dan akhirnya dia boleh memberi makan kepada saudara-saudara yang membuang dia, saudara-saudara yang benci kepada dia. Kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya, dia bagikan kembali kepada saudara-saudaranya. Bapak, Ibu dan Saudara, begitu juga dengan Daud. Ya, Daud berhasil dalam segala pekerjaannya, perjalanannya, sebab Tuhan menyertai Daud. Ada begitu banyak hal yang terjadi, Tuhan tetap menyertai Daud. Paulus, Bapak, Ibu dan Saudara, kita tahu Paulus pada waktu dia sudah mengikut Tuhan, pada waktu dia percaya kepada Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai Paulus. Sekalipun di tengah tantangan, ancaman, bahkan sekalipun maut di depan dia, hasrat, kebaikan, keinginan yang Tuhan lakukan buat Paulus, Tuhan berkati dia dengan kebaikan. Sampai dia berkata dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang tidak senang kepada kita, karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita. Amin. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, semua kebaikan yang kita cari bersumber dari Tuhan dan dapat kita lakukan bagi Tuhan dan kita kembalikan bagi kemuliaan-Nya. Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu untuk kebaikan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan, setelah kita melihat dari apa yang sudah dikatakan Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Oleh karena Dia sudah menyembuhkan kita, Dia sudah mengangkat kita dari lubang kubur, Dia sudah memulihkan kehidupan kita, menganugerahkan kebaikan kepada kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaannya Tuhan, lakukanlah kebaikan kepada orang lain. Kita tetap setia mengikut Tuhan, kita tetap rajin bersekutu, ya, baik di gereja, baik di rumah, dengan keluarga, dengan komunitas jemaat. Tetap suka memuji Tuhan seperti Daud. Dikatakan tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.